Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, menjelang siang. Perkenalkan, nama saya Arwin Charles, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baik, pada mata kuliah hari ini, yaitu Hukum Diplomatik dari semester 5 ya, saya semester 5. Kemudian untuk dosen pengampu Bapak Sintong Aryon KPA. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dan berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan prinsip hukum dalam ranah hukum diplomatik. Nah, bagaimana prinsip-prinsip secara dasar maupun prinsip lanjutan teman-teman. Nah, teman-teman, perlu teman-teman pahami bersama bahwa prinsip uh, hukum diplomatik itu sendiri ialah merupakan suatu ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar berbagai negara. Artinya hubungan diplomatik antar berbagai negara di dunia itu dalam hukum internasional itu menjadi tupoksi dari hukum diplomatik seperti itu. Nah, dalam prinsip-prinsip hukum diplomatik dituangkan dengan berbagai instrumen berbentuk hukum seperti itu, teman-teman. Nah, sederhananya itu jika kita berbicara soal prinsip ya, prinsip hukum diplomatik itu kita berbicara soal secara garis besar lebih dahulu, yaitu yang pertama mengenai persamaan dengan kedaulatan negara, pemeliharaan perdamaian, dan keamanan internasional. Poin pertama, kita belum masuk ke prinsip, kita masih masuk ke dalam pembahasan secara garis besar. Nah, selanjutnya, prinsip hukum diplomatik tersebut percaya bahwa konvensi internasional tentang tentang hubungan diplomatik, baik itu hak istimewa maupun kebebasan hukum, akan berkontribusi dalam pengembangan hubungan persahabatan antar bangsa maupun antar negara, terlepas dari sistem konstitusional dan sosial mereka yang berbeda. Artinya di situ akan lebih mengedepankan hubungan diplomatik seperti itu. Kemudian uh, hubungan diplomatik juga menyadari bahwa tujuan dari hak istimewa dan kekebalan hukum tersebut bukanlah untuk menguntungkan individu, melainkan tetapi untuk memastikan kinerja yang efisien dan dari fungsi misi diplomatik sebagai perwakilan negara seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian hubungan diplomatik juga dipergunakan sebagai menegaskan bahwa aturan aturan hukum kebiasaan internasional merupakan kelanjutan peraturan atas hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh ketentuan-ketentuan konvensi tertentu ya seperti teman-teman. Nah, artinya dari berbagai rangkuman pernyataan dia sebelumnya itu mengidentifikasikan bahwa secara garis besar hukum diplomatik itu seperti yang telah saya jelaskan di awal, teman-teman. Kemudian jika kita mengerucutkan terhadap apa itu namanya, seperti prinsip ya, prinsip-prinsip hukum, kita berbicara secara garis besar lebih dahulu. Di prinsip hukum diplomatik itu memiliki berbagai sumber, itu memiliki perbedaan pernyataan. Kita coba ke salah satu sumber yang mengatakan bahwa prinsip hukum diplomatik itu terdapat prinsip persamaan, persaudaraan, dan perdamaian. Prinsip ini tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina tahun 1961 yang berdasarkan kepada tujuan PBB dalam pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional, persamaan kedaulatan negara, serta mengeratkan persahabatan antar negara. Nah, arti teman-teman di sini ada beberapa prinsip secara langsung disebutkan. Kemudian prinsip penghormatan atas perbedaan antar negara. Artinya, prinsip ini tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 alinea kedua yang menyatakan bahwa walaupun terdapat perbedaan dalam sistem konstitusional serta sosial, namun harus tetap saling menghormati demi menjunjung persahabatan atas negara sama negara seperti itu. Kemudian juga ada prinsip penghormatan atas wakil-wakil negara dan titik berat pada penghormatan kekuasaan kedaulatan suatu negara masing-masing. Kemudian prinsip ini tercantum di dalam pembukaan konvensi Wina juga sama seperti tadinya, namun tepatnya berada di alinea keempat terkait dengan hak-hak istimewa ya, hak-hak keistimewaan seperti itu. Selanjutnya prinsip penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting teman-teman untuk kita pelajari dan kita sama kita
dengarkan kajian secara sama. Karena apa? Karena banyak mungkin kita tidak menganggap uh, penting ya. Sedangkan dalam hukum internasional atau hukum diplomatik itu sendiri menyatakan bahwa prinsip penghormatan atas dasar adat dan kebiasaan internasional itu merupakan suatu prinsip dasar, artinya memiliki peranan yang sangat penting. Kemudian ada juga prinsip kehendak bersama, prinsip tidak dapat diganggu gugat perwakilan suatu negara, dan prinsip kepercayaan. Nah, prinsip kepercayaan seperti apa? Prinsip kepercayaan suatu negara. Seperti itu teman-teman. Ketika perwakilan suatu negara harus memiliki suatu kepercayaan dalam menjalankan suatu hukum diplomatik seperti itu. Nah, kemudian kita juga berdasarkan sumber yang lainnya, kita mengenal yang namanya prinsip resiprositas. Apa sih prinsip tersebut? Prinsip tersebut ialah mengindikasikan, menegaskan bahwa setiap negara berdaulat dan merdeka berhak mengirim utusan ya, berhak mengirim utusan perwakilan mereka ke negara-negara lain, dan sebaliknya negara lain juga berhak untuk menerima utusan dari negara tersebut. Artinya di sini ada prinsip pasif dan aktif, mengirim dan menerima seperti itu. Seperti Indonesia sekarang, Indonesia menerapkan prinsip ini dalam konteks banyak negara ya, dalam hukum internasional seperti itu. Kemudian ada prinsip mutual consent. Nah, prinsip ini kesepakatan antar negara berdaulat yang diatur dalam pasal 2 Konvensi Wina seperti itu. Kemudian prinsip komunikasi bebas, prinsip yang merupakan dari segi komunikasi dan diskusi antar negara secara bebas dan merdeka. Kemudian prinsip tidak diganggu gugat, artinya prinsip ini dalam hubungan suatu negara tidak dapat diganggu gugat, itu artinya sama halnya ketika kita memiliki kepentingan atau hal-hal semacam kedaulatan negara ya, itu tidak, kepentingan negara kita yang kita wakili itu tidak dapat diganggu gugat oleh pihak yang lain seperti itu, atau pihak di luar yang kepentingan seperti itu. Kemudian prinsip layak dan umum, terus ada prinsip eksteritorial. Nah, teman-teman, perlu teman-teman pahami bahwa dari berbagai prinsip tersebut mengindikasikan bahwa kita akan menerapkan beberapa prinsip tersebut dalam melakukan suatu hubungan internasional dalam konteks hukum diplomatik. Hukum diplomatik, hukum yang akan berkaitan secara langsung terhadap negara-negara lain di dunia, yaitu kawasan global dan hukum ranah internasional. Nah, dengan adanya prinsip tersebut, teman-teman, dengan ada yang berbagai prinsip yang telah saya sebutkan di awal, itu akan memberikan suatu uh, semacam dasar bagi seorang perwakilan suatu negara untuk menjalankan tugasnya seperti itu. Karena yang kita ketahui bahwa dalam keperwakilan suatu negara itu akan lebih tepatnya memiliki uh, hukum yang bersifat prinsip aktif dan prinsip pasif, yaitu prinsip kita mengirim perwakilan ke luar negeri kemudian diterima oleh negara asal, negara tujuannya, dan sebaliknya kita sebagai prinsip pasif, yaitu kita menerima perwakilan dari negara asing untuk berada di negara kita, teman-teman. Nah, dari prinsip tersebutlah, dari berbagai macam prinsip tersebut, maka kemudian dijadikan satu sebagai landasan satu bangsa dalam menjalankan hubungan atau hukum diplomatik, sehingga tidak terjadinya kekeliruan serta tumbang tindih atas hukum-hukum yang telah berlaku, teman-teman. Nah, artinya ketika hukum diplomatik telah dijalankan sesuai dengan prinsip, maka kemungkinan besar status dan pertikaian atau konflik-konflik dalam hukum diplomatik itu sangat kecil kemungkinan dapat terjadi. Karena apa? Karena sudah menerapkan dan melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dari hukum diplomatik dalam ranah hukum internasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, teman-teman, terkait dengan prinsip-prinsip hukum diplomatik. Baik, di sini saya Abdul Charles, mohon pamit undur diri. Ketika ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Jika teman-teman ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan lebih lanjut di ruang diskusi nanti ya. Dan saya Erwin Charles, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.